Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembacaan bagi kita pada hari ini diambil dari Evangelium Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyinya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Adalah seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada Minggu Trinitatis ini. Lewat firman-Nya yang mengatakan, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Alangkah relevannya firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini. Memang ketamakan akan uang, harta, kuasa sering membawa kita lupa diri, seolah-olah uang, harta, dan kuasa dapat kita miliki untuk selama-lamanya. Tidak, saudaraku. Semuanya itu hanya dapat kita nikmati sekejap saja. Uang, harta, dan kuasa akan berakhir. Tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Bila kita cermati peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Amerika Serikat, ribuan demonstran menuduh polisi Amerika Serikat membunuh George Floyd. Bila tuduhan itu benar, tidakkah perbuatan ini menyalahi kuasa yang ada pada polisi itu? Ada banyak orang yang menggunakan uangnya.
hartanya dan kekuasaannya dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan orang lain. Kita memang tidak melihatnya dengan mata kita dengan jelas, merasakannya, tapi tak satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bila kita cermati pembagian bansos, sembako yang begitu banyak jumlahnya belakangan ini, tidak mungkinkah terjadi penyimpangan dan penyelewengan? Mungkin saja terjadi orang yang membagi sembako, memberi sembako bagi orang-orang yang mampu ekonominya. Atau bisa saja ia memberinya dengan memilih-milih orang yang hendak diberinya. Misalnya kawan dekat petugas sembako, teman semarga, dan sebagainya. Juga ada kemungkinan petugas sudah menyisihkan sebagian sembako tersebut untuk dirinya sendiri. Inilah beberapa contoh dari ketamakan uang, harta, kekuasaan yang dimaksud Tuhan Yesus, yang perlu kita waspadai agar kita jangan terjatuh ke dalamnya. Sebab hidup kita tidak tergantung pada harta, uang, dan kekuasaan yang kita miliki. Yang hendak dikatakan Tuhan Yesus di sini ialah kita harus bijaksana menggunakan uang, harta, dan kuasa yang kita miliki. Semuanya itu kita terima dari Tuhan dan harus kita pertanggungjawabkan kepadanya. Ada orang yang bodoh menganggap uang, harta, dan kuasa yang dimilikinya hasil upayanya sendiri, sehingga ia sanggup untuk mengatakan, jiwaku, ada padamu banyak barang, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang ini merasa puas dengan uangnya, dengan hartanya, serta kuasa yang ia miliki. Ia dapat membeli sesuka hatinya segala yang ia inginkan, dan ia dapat melakukan apa yang menyenangkan hatinya karena ia mempunyai kuasa untuk itu. Dia dapat bersenang-senang dengan uangnya, dengan hartanya, dan dengan kuasanya yang ada padanya, tanpa memperdulikan orang lain. Memang semua ini dapat dilakukannya, tetapi bila ia mati, uangnya, hartanya, dan kekuasaannya akan tinggal semuanya tanpa ada yang dapat dinikmatinya. Inilah yang perlu kita ingat semasa hidup kita ini. Hidup kita hanya sementara. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Jadi, kalaupun banyak uangmu, untuk apa? Kalaupun melimpah hartamu, untuk apa? Kalaupun tinggi jabatanmu, untuk apa? Karena sebentar lagi engkau akan mati dan semuanya akan engkau tinggalkan. Saudara-saudari, lalu bagaimana? Tidak perlukah uang? Tidak perlukah lagi harta dan kekuasaan? Perlu sekali. Gapailah semua itu. Uang, harta, dan kuasa. Mintalah uang, harta, dan kekuasaan kepada Tuhan, karena semua itu kau peroleh dari Dia melalui berkat-berkat-Nya. Karena Dialah yang memberi hikmat kepadamu. Dia yang memberi
kesehatan kepadamu, dan yang meluputkan engkau dari aneka mara bahaya, termasuk dari virus corona. Dengan cara demikianlah Dia memberi semuanya kepadamu. Karena itu Dia mengingatkan kita, jadilah orang-orang yang mengumpulkan harta bukan untuk dirinya sendiri, dan jadilah kaya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, Sakeus, kepala pemungut cukai yang sangat kaya, adalah contoh yang sangat relevan bagi kita untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bagi orang Yahudi, dia dianggap orang berdosa sebab ia memungut cukai dari orang banyak. Tuhan Yesus berkeinginan menumpang di rumahnya. Sakeus menumpang di rumahnya. Dengan sukacita Sakeus menerima Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Di hadapan Tuhan Yesus ia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari orang-orang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Begitu banyak uang rakyat yang diambilnya. Ia tidak tahu uang siapa saja yang diambilnya itu, sehingga melimpah uang dan hartanya. Sehingga 50% diberikannya kepada orang miskin. Firman Tuhan mengatakan, "Napa sali jahubado namar sileon lehon tunapugus." 50% dari harta Sakeus sudah didepositokannya di surga, karena dia sudah memiutangi Allah, dan sebagian lagi dikembalikannya kepada orang yang merasa diperasnya. Saudara-saudari, Sakeus hendaknya kita jadikan contoh bagi kita untuk dapat mengumpulkan harta bagi kita dan orang lain, dan menjadi kaya di hadapan Allah. Kita sedapat mungkin mengasihi orang yang berkekurangan, dan kuasa yang kita miliki kita pakai untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Itulah cara kita untuk tidak menjadi orang yang tamak. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat bersekutu kembali dengan Engkau. Firman-Mu sudah berkumandang di antara kami. Berkatilah firman-Mu itu, supaya daripadanya kami beroleh kuat kuasa menjadi orang yang peduli akan sesama, menjadi kaya di hadapan-Mu. Terima kasih, lindungilah kami satu hari ini, berkati dan sucikan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 sampai 2 sambil menyerahkan persembahan untuk kuria, persembahan kedua untuk pusat. Sinari
Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang kami ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi, dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena tidak pernah dipahami manusia. Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan juga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami dikuatkan selama berada di dunia ini, dan kuat kuasa Roh Kudus teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.